Pemirsa, konflik tak berkesudahan antara Palestina dan Israel kembali memanas setelah serangan mendadak kelompok Hamas yang mengakibatkan lebih dari 1.000 orang tewas dari kedua belah pihak. Serangan besar-besaran ini menjadi pukulan telak sekaligus aib bagi Israel yang dikenal memiliki sistem keamanan dan dinas intelijen tercanggih di dunia. Pertempuran yang tak kunjung selesai antara Palestina dan Israel kembali memanas. Sabtu 7 Oktober 2023, dunia dikejutkan dengan serangan mendadak kelompok militan Hamas ke wilayah timur Israel. Hamas menyebut serangan ini sebagai operasi banjir Al-Aqsa. Tak kurang dari 5.000 roket menghujani Tel Aviv. Pasukan Hamas juga melancarkan serangan dari darat yang berhasil membobol pagar yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman Israel. Serangan besar-besaran ini menjadi pukulan telak sekaligus aib bagi Israel yang dikenal memiliki sistem keamanan dan dinas intelijen tercanggih di dunia. Dampak serangan ini bahkan melampaui perang Yom Kippur yang terjadi 50 tahun lalu ketika Israel nyaris musnah. Serangan yang dilakukan pasukan Hamas dan Jihad Islam dengan menginfiltrasi ke wilayah di selatan Israel pada 7 Oktober 2023 itu baik melalui darat maupun udara itu merupakan aib bagi bangsa Israel, bagi negara Israel yang dikenal sistem pertahanan dan keamanannya sangat ketat serta canggih, dilengkapi dengan peralatan canggih. Ini juga merupakan aib. Kenapa? Karena ketika perang Arab Israel 1948, perang 1967 maupun perang Yom Kippur 1973 itu Israel melawan negara. Ini hanya melawan milisi yang tidak memiliki angkatan perang, yang memiliki stok persenjataan terbatas, juga memiliki fasilitas pelatihan terbatas dan segala macam yang dibutuhkan untuk angkatan perang. Jadi yang dilawan oleh Israel ini merupakan aib karena yang dilawan hanya milisi Hamas dan Jihad Islam dengan kemampuannya yang terbatas ketimbang Israel sebagai negara superpower di Timur Tengah selain Iran saat ini. Melihat skala operasi yang begitu besar, Hamas tampaknya sudah benar-benar memperhitungkan rencana serangan ini dengan sangat matang. Eskalasi dan serangan kemarin itu merupakan sesuatu yang bisa dikatakan sebagai by design. Karena Israel menunjukkan kelengahan yang fatal, terlepas apakah itu murni atau by design, kemungkinan besar mereka akan membalas dengan keras gitu ya. Hamas sendiri saya kira juga masih akan melakukan perlawanan dengan keras, meskipun saya agak meragukan kemampuan bertahan sekaligus perlawanan mereka akan setara dengan pertempuran 50 hari pada 2014 ya, mengingat banyaknya jumlah roket dan mortir yang sudah diluncurkan dalam kurun waktu 3 hari ya. Jadi kalau melihat besarnya skala serangan kali ini, kemungkinan atau peluang pertempuran akan mengalami deeskalasi dalam waktu kurang dari 1 bulan saya kira akan sangat besar. Apalagi kalau kita lihat pertempuran awal ini saja sudah sangat berdampak pada meluas dan meningkatnya ketidakpastian dan kecemasan di pasar keuangan global. Israel benar-benar kecolongan akibat serangan mendadak hanya dalam hitungan jam. Pertahanan Iron Dome dengan teknologi yang mumpuni seakan tak mampu menahan gempuran senjata pasukan Hamas. Jadi intinya, surprise attack itu menjadi kunci dari negara-negara yang sedang konflik. Karena mereka yang tidak siap akan kalah, dalam tanda petik ya. Kalah itu bisa sementara, kalah bisa kalah total. Tetapi pada prinsipnya adalah surprise attack itu menjadi kunci dari negara-negara atau beberapa negara yang sedang konflik. Di samping tentunya banyak hal bahwa katakanlah antara Israel dan Palestina, tentunya banyak negara-negara yang pro Palestina, banyak negara-negara yang pro Israel. Dan itu juga sangat menentukan backup
dari kekuatan perang masing-masing. Serangan yang tidak pernah disangka ini menjadi peristiwa paling berdarah, paling kelam, dan paling memalukan bagi Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahkan langsung mengumumkan status siaga perang. Deklarasi perang ini pertama kali dilakukan sejak tahun 1973. Konflik Palestina-Israel ini pun diperkirakan berlangsung lama setelah Netanyahu memberi lampu hijau kepada militer Israel untuk menggempur habis-habisan jalur Gaza. Bagaimana nanti konflik ini ke depannya, itu kemungkinan besar akan berlangsung lama. Ini sinyal itu sudah dikatakan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa dia akan menggempur habis-habisan, menghancurkan Hamas dan Jihad Islam serta infrastruktur yang mereka miliki agar tidak bisa lagi melakukan hal yang sama. Netanyahu mengatakan serangan besar-besaran nanti itu akan serangan tanpa ampun. Jadi korban akan sangat banyak dan juga akan sangat mengerikan nanti dampak kerusakannya. Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga sudah menyatakan bahwa Israel akan melakukan serangan yang akan menghancurkan Gaza, dan serangan ini serangan yang tidak akan pernah dilupakan untuk hingga 50 tahun ke depan. Eskalasi perang yang terus meningkat membuat sejumlah negara menyerukan deeskalasi konflik. Dunia internasional pun seakan terpecah. Beberapa negara mendukung Palestina, namun tidak sedikit yang justru membela Israel. China, Turki, Arab Saudi hingga Rusia mendesak semua pihak yang tengah berkonflik menghentikan serangan dan membuka jalur komunikasi. Pemimpin umat Katolik Paus Fransiskus juga ikut menyerukan agar konflik segera diakhiri. Di lain pihak, Amerika Serikat, Ukraina dan Jerman justru mengutuk serangan oleh Hamas terhadap warga sipil Israel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan terang-terangan mendukung penuh Israel dengan mengirimkan kapal induk lengkap dengan persenjataannya. Sejauh ini, jumlah korban tewas di kedua belah pihak sudah melebihi angka 1.100 orang dan ribuan orang lainnya terluka. Korban diperkirakan terus bertambah jika tensi kedua pihak yang berseteru terus memanas. Dunia seharusnya segera beraksi, menyusun langkah-langkah konkret untuk meredam konflik berkepanjangan. Tindakan nyata sangat dibutuhkan untuk mencegah korban jiwa yang lebih banyak, serta mencegah konflik agar tidak semakin meluas. Gaza tonight.